Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NIM C1C1190009 semester 4 dari Universitas Megareski Makassar, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Ya, di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul tentang permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Ya. Pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap lingkungan, pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntunan zaman. Permasalahan pokok-pokok pendidikan dan solusi pemecahannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Sebagai suprasistem, pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial. Ya, budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagian menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan inter dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Ya, misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem sekolah yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Ya, berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen-komponen dan melibatkan banyak pihak. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Yang pertama, bagaimana semua warga negara dan menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kencang kehidupan masyarakat. Yang kedua, permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Ya, permasalahan aktual pendidikan di Indonesia aktual berupa kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan yang pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secepatnya. Ya, permasalahan aktual pendidikan meliputi masalah-masalah keutuhan tercapainya sasaran. Ya, kurikulum peranan guru pendidikan dasar 9 tahun dan pendayaan gunaan teknologi pendidikan. Ya, masalah aktual dibagi menjadi dua, yaitu mengenai konsep dan mengenai pelaksanaan. Ya, misalnya munculnya kurikulum baru merupakan masalah konsep. Maksudnya, apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis dan secara psikologis, ataukah tidak? Jika tidak, timbul masalah pelaksanaan dalam masalah operasional. Adapun masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia, yang pertama itu masalah keutuhan tercapainya sasaran. Yang kedua adalah masalah kurikulum. Yang ketiga adalah masalah peranan guru, dan yang keempat adalah masalah pendidikan pada 9 tahun. Ya, masalah keutuhan tercapainya sasaran di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian dipertegas secara rintis di dalam GBHN Butir 2 dan B tentang
arah dan tujuan pendidikan, bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh itu adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan vertikal atau dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang horizontal dengan lingkungan masyarakat, dan kontraks dengan diri sendiri, yang berirama, yang berimbang antara dunia dan akhirat. Ya, yang kedua adalah masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaan. Yang menjadi sumber masalah ini adalah bagaimana sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja bagi yang tidak melanjut ke sekolah, dan memberi bekal dasar yang kuat untuk ke perguruan tinggi. Yang ketiga adalah masalah peranan guru. Sejalan dengan pengembangan iptek yang pesat dan realisasinya dipandu pada kurikulum yang selalu disempurnakan, maka guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah. Yang keempat adalah masalah pendidikan dasar 9 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 pada pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan pasal ke-13 masyarakat menyatakan tujuan pendidikan dasar. Kemudian PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar, pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun. Terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP. Pasal 3 memuat tujuan pendidikan dasar, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar peserta didik untuk kemampuan dasar pada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi. Baiklah, di sini saya telah observasi pembelajaran di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Abnaul Amir. Di sini saya melihat dari pembelajaran. Saya melihat dari aspek yang saya amati pada kurikulum tingkat satuan pembelajaran atau KTSP kurikulum 2013. Kurikulum yang digunakan ialah kurikulum 13. Aspek yang kedua yang saya amati ialah silabus. Guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan silabus dari pemerintah. Aspek yang ketiga yang saya amati ialah rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP dibuat oleh guru berdasarkan KI dan KD ada pada kurikulum 2013. Proses pembelajaran. Saya menilai tentang membuka pembelajaran. Guru membuka pembelajaran dengan yang pertama dengan memberi salam, yang kedua mengecek kehadiran peserta didik, yang ketiga memberikan persepsi berupa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Yang keempat yaitu guru mengeksplorasi pengetahuan peserta didik melalui berbagai pertanyaan mengenai materi yang akan disampaikan. Pemberian materi. Di sini penyajian materi sudah baik. Guru memberi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan menyampaikan materi guru yang juga berhubungan dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru ialah metode ceramah, diskusi, dan latihan. Penutupan pembelajaran. Guru bersama siswa
menyimpulkan hasil pembelajaran, kemudian menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Ya, observasi yang saya lakukan di keadaan sekolah, ya, aspek yang saya amati yang pertama adalah keadaan lokasi. Ya, strategis berada di pinggir jalan raya. Anak-anak datang ke sekolah dengan menggunakan sepeda, adapun juga anak-anak yang berjalan kaki. Ya, keadaan gedung, kondisi gedung sudah sepenuhnya memenuhi syarat dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, keadaan sarana dan prasarana sudah cukup lengkap dalam menunjang pembelajaran. Ya, penataan ruang belajar kelas sudah memenuhi dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah hasil dari pembahasan dari makalah saya yang berjudul permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Ya, jika ada yang kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.